Analisis regresi. Sebelum mempelajari analisis regresi, saya menyarankan agar saudara memahami konsep korelasi terlebih dahulu. Ya. Kalau sudah paham konsep koefisien korelasi, baru kita masuk ke dalam analisis regresi. Jadi analisis regresi yang biasa disebut atau disingkat dengan ANDREC itu merupakan teknik analisis yang khas untuk jenis penelitian asosiatif. Jadi ANDREC bertujuan mempelajari pengaruh ya antara variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya atau pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, umumnya ANDREC itu untuk penelitian keperilakuan yang menggunakan nilai-nilai korelasi untuk pengujian hipotesisnya. Pada analisis regresi terdapat dua hasil nantinya, yaitu berupa model hubungan ya ataupun model prediksi atau forecast. Nah, jika peneliti hanya ingin mengetahui hubungan saja antara variabel X dan Y atau antara variabel dependen dengan dependen, sesungguhnya pengujian hipotesis cukup dilakukan dengan mengetahui korelasinya saja ya antara variabel tersebut ya dengan menggunakan rumus koefisien korelasi produk moment persen yang kita pelajari pada materi korelasi. Nah, jika dilakukan pengujian dengan SPSS, maka ketentuan yang digunakan dapat dilihat pada bab koefisien korelasi sebelumnya. Nah, tujuan regresi itu digunakan apabila peneliti ingin mengetahui linearitas hubungan ya atau ingin mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dan dapat pula digunakan untuk meramal nilai variabel tidak bebasnya. Kemudian contoh penerapan analisis regresi diantaranya analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Ya, kita akan melihat hubungan atau pengaruh antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Yang kedua, analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Yang ketiga, analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Kemudian antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Ada lagi tingkat suku bunga terhadap saham. Dan ada lagi seperti hubungan antara biaya periklanan terhadap volume penjualan perusahaan. Itu beberapa contoh penerapan analisis regresi. Nah, perbedaan antara korelasi dan regresi itu bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, kalau korelasi saja itu hanya menunjukkan sekedar hubungan ya antara variabel X dan Y ada hubungan atau tidak. Nah, sedangkan pada regresi dia akan menunjukkan pengaruh hubungan tersebut ya. Pengaruh hubungan tersebut itu ditunjukkan melalui regresi. Kemudian melalui korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas ya. Sedangkan untuk regresi ya, itu jelas dinyatakan antara variabel bebas dan juga variabel yang terikat atau yang bergantung. Jadi kalau korelasi ada dua variabel, lihat ada hubungan atau ada pengaruh atau tidak. Ya, sedangkan di regresi itu dilihat betul hubungan pengaruhnya. Ya, siapa yang saling mempengaruhi. Itu biasanya kalau seandainya bebas ya, variabel bebas itu dia akan mempengaruhi variabel terikat. Nah, ini beberapa istilah dan notasi variabel dalam regresi. Variabel Y itu biasa disebut dengan variabel bergantung atau kata lainnya dependent variable atau bisa juga kita pahami sebagai variabel yang dijelaskan atau variabel yang diramalkan atau variabel yang diregresi. Sedangkan X itu biasa simbol dari variabel bebas atau disebut independent variable atau variabel yang menjelaskan atau variabel peramal atau variabel yang meregresi atau juga variabel kendali ya yang sebagai kontrol. Nah, di sini tujuan regresi itu selain untuk melihat hubungan satu variabel bebas dengan variabel terikat juga meramalkan nilai variabel tidak bebas,
Maka di sini kita lihat pada gambar 1 itu ada yang disebut dengan garis regresi. Nah, garis regresi ini itu menghubungkan ya, garis yang menghubungkan variabel-variabel yang ada ya pada sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi gambar 1 ini menunjukkan bentuk dari sketogram ya, sketogram hubungan antara pengeluaran iklan dan volume penjualan. Jadi yang di sini sumbu X ya, bukan Y ya. Ini sumbu X, kemudian yang tegak lurus itu sumbu Y. Nah, garis yang kita dapatkan dari sketogram tersebut yang disebut dengan garis regresi. Karena hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen, maka disebut dengan regresi sederhana. Jadi, kita misalkan punya, anggap ini ya, ini adalah pengeluaran iklan dan volume penjumlahan. Jadi di bagian X itu pengeluaran iklan, dan di bagian Y itu adalah volume penjualan. Jadi ketika pengeluaran iklannya itu sekitar 20, nah volume penjualannya sekitar 110 misalnya. Nah ini sudah kita lihat di sini ada titik-titik yang menghubungkan antara pengeluaran iklan dan juga volume penjumlahan. Nah, kita ambil garis di sini yang disebut dengan garis regresi. Ya, garis miring ini disebut dengan garis regresi. Nah, hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau model matematika sebagai berikut. Nah, ini yang disebut dengan persamaan regresi. Ya, persamaan regresi itu adalah Y sama dengan alfa tambah beta kali X. Y itu adalah variabel variabel terikat, sedangkan X adalah variabel bebas. Jadi persamaan regresi itu adalah variabel terikat itu sama dengan suatu variabel suatu nilai konstanta ditambah dengan suatu koefisien regresi yang dikalikan dengan variabel bebas ya. Nah, kalau model regresi ini dalam bentuk stokastik, di sini ditambahkan dengan error. Nah, ini model regresi. Kalau ini persamaan regresi, ini model regresi. Karena ada nilai error yang ditambahkan ke dalam model tersebut. Kemudian yang di bawah ini adalah fungsi taksiran. Jadi kita mentaksir nilai dari populasi, ya. Model regresi dari populasi. Nilai taksiran kita pakai topi di atasnya, simbol topi di atasnya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Y itu variabel terikat atau dependen yang kita prediksi nilainya berapa, kemudian X itu adalah variabel bebas, kemudian A itu nilai konstanta atau yang disebut dengan intercept. Nah, nilai A itu diperoleh seperti ini. Ya, ini nilai A, ini bentuk nilai A, atau bisa juga kita sederhanakan nilai A itu sama dengan Y dikurang B1 kali X. Ya. Dari mana penyederhanaannya? Dari sini. Ini, jadi A geser ke kiri, Y geser ke kanan. Sedangkan B itu adalah koefisien regresi yang menunjukkan arah dari garis regresi. Ya, garis regresi yang sebelumnya. Ini garis regresi. Di nilai B itu menunjukkan garis regresi. Kalau dia bernilai positif, berarti terjadi kenaikan. Sedangkan kalau dia negatif, berarti terjadi penurunan. Nah, rumus untuk B itu ini. Nah, kemudian ini bentuk dari garis dan persamaan regresi. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan garis regresi yang baik sehingga nilai prediksi Y sedekat mungkin dengan data sebenarnya? Jadi misalkan Y topi adalah nilai prediksi variabel dengan dependen Y, ya, variabel dependen Y. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan garis regresi sehingga nilai Y topi dapat sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya adalah metode ordinary least square atau LS. Ya. Nah, di sini kita lihat tadi persamaan regresi kita. Di sini ada nilai-nilai, kemudian ini garis regresi. Ini kan antara garis regresi dengan nilai yang sebenarnya itu ada jarak. Itu yang kita sebut dengan residual atau E.
ya, atau errornya. Jadi nilai E itu adalah Y dikurang Y topi, ya. Nilai persamaan regresi dikurang dengan prediksinya. Oke, jadi Y ini garis persamaan regresi ini adalah prediksi. Jadi kita memundurkan dari nilai sebenarnya, ya. Jadi regresi itu bisa juga kita istilahkan dengan memundurkan kemunduran nilai ke posisi sedang, ya. Ini kan posisi sedang, oke. Nah, jadi metode ordinary least square itu digunakan untuk mengetahui ketepatan model sesuai dengan linearitas sebaran data real. Jadi, rumus yang digunakan minimum dari sigma YI dikurang YI topi dikuadratkan. Nah, kemudian YI dikurang YI topi itu yang disebut dengan error. Makanya pada model regresi itu ditambahkan dia nilai errornya. Ya. Nah, jadi untuk meminimumkan error, maka dilakukan turunan pertama terhadap variabel-variabel yang ada di dalamnya, yaitu variabel A dan B. Setelah dilakukan beberapa proses seperti penurunan rumus, maka akan diperoleh estimasi regresi metode kuadrat terkecil sama dengan Y topi sama dengan A topi tambah B topi kali X. Ini kira-kira nilai prediksi kita. Jadi untuk mengetahui persamaan regresi, kita prediksi melalui model regresi prediksi tadi. Nah, kita ambil contoh pertama. Kita akan gunakan pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan sebelumnya sebagai contoh regresi. Jadi berikut pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Nah, ini pengeluaran iklannya, ini perusahaannya ya. Nah, perusahaan A sampai H, pengeluarannya dalam juta ya. Ini ada 1 miliar berarti ya, 1000 juta. Volume penjualannya ada 100 juta unit. Nah, hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Nah, kira-kira ini persamaan dia bisa ditulis seperti ini, ya. Di mana Y penjualan, volume penjualan, X pengeluaran iklan. Kemudian kita diminta untuk mencari intercept, ya, B0 dan slope-nya yaitu B1 yang merupakan garis regresi berdasarkan metode least square. Nah, ini kita jawab, kita mencari B1, jadi kita perlu menggunakan tabel bantu. Ya, tabel bantu kita di sini ada nilai X, ada Y, ada XY, ada X kuadrat, dan ada Y prediksi. Ya, Y topi itu Y prediksi. Nah, jadi di sini nilai X dibuatkan seperti apa ya, ke bawah, ditulis ke bawah, nilai Y juga. Kemudian dari dari rumus kita lihat B1 itu rumusnya ada X kali Y, kemudian sigma X, kemudian sigma Y, ada lagi sigma X kuadrat, ada lagi sigma X dikuadratkan. Jadi kita butuh di sini mencari XY, X kali Y, kemudian X kuadrat. Nah, kemudian kita lihat di sini juga ada jumlah dari X, jumlah dari Y, jumlah dari XY, dan jumlah dari X kuadrat. Nah, untuk Y prediksi, ya, ini nilai Y prediksi kita. Nah, nilai Y prediksi ini kita peroleh nanti ya, kita peroleh nantinya kalau sudah mendapatkan nilai dari B1 dan B0. Jadi ini terakhir ya, ini terakhir, jadi kita sampai X kuadrat saja. Nah, kita coba cari di sini setelah kita dapatkan nilai-nilai pada tabel bantu, kemudian kita masukkan ke dalam rumus B1. Jadi kita cari B1 dulu, dapatnya 0,0986. Nah, dari nilai B1 ini, baru kita masukkan ke rumus B0. Jadi kita mencari B0 itu adalah Y dikurang B1X atau sama dengan Y prediksi kita dikurang B1 kali X prediksi. Jadi kita nilai Y yang kita peroleh di sini adalah 56,25. Itu dikurang dengan B1 kita kali dengan X. Ya, ini X kita 518,75. Maaf, ini bukan prediksi ya, bacanya rata-rata. Ya, dari Y rata-rata
dikurang B1 kali X rata-rata. Jadi kita cari Y rata-rata. Dari jumlah Y 450 kita bagi dengan jumlah perusahaan. Ya, di sini ada sebanyak 8 ya, 8 perusahaan. Nah, jadi 450 dibagi 8, di sini dapatnya 56,25. Jadi B0 itu sama dengan Y dikurang B1X, itu setara dengan Y rata-rata dikurang B1 kali X rata-rata. Jadi kita dapatkan B0-nya 5,0823. Jadi persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 ditambah 0,0986X. Nah, jadi bagaimana kita mencari nilai Y prediksi? Nah, nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Ya, misal begini, kita sudah dapatkan nilai Y tadi, tinggal kita ganti nilai X. Tadi kita dapat nilai X kita berapa tadi ya? 1000 ya, atau 1 miliar ya, 1000 juta ya, 1 miliar ke dalam Y prediksi. Berarti kita bisa memprediksi nilai Y itu berapa. Ya, berarti jumlah penjualan iklan itu berapa? Kira-kira 103. Ini prediksi. Ya, realisasinya realnya adalah 100 ya, tidak berbeda jauh. Kemudian jika pengeluaran iklannya 250 juta, berarti kira-kira volume penjualannya 29,74 ya. Itu tidak jauh juga dengan yang real, sebenarnya 20. Nah, jadi kalau seandainya di sini kan nilai X-nya dari 300 sampai 1 miliar ya. Nah, dengan menggunakan model seperti ini, ya model ini, ya, kita bisa memprediksi nilai X yang lebih dari ini. Berbagai macam nilai X bisa kita prediksi. Ya, kira-kira kalau nilai X atau investasi kita itu berapa, nanti kita mendapatkan jumlah volume penjualannya dapatnya berapa melalui ini. Nah, berikutnya adalah ini dari arti koefisien regresi dan nilai. Ini dari persamaan regresi kita tadi, artinya adalah intercept sebesar 5,0823 menunjukkan bahwa ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Nah, slope ya, slope itu 0,0986. Itu berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0986 juta unit atau sebesar 98.600 unit. Berikutnya koefisien korelasi. Koefisien korelasi sudah kita pelajari, begitu juga dengan koefisien determinasi. Kalau koefisien korelasi itu kita gunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan koefisien determinasi kita gunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah standar error estimate atau kesalahan baku estimasi. Nah, standar error estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Jadi garis regresi itu adalah nilai prediksi kita. Ya. Nah, kemudian tentu ada errornya, ya, ada errornya. Jadi untuk mengukur kesalahan itu dari model regresi yang terbentuk, maka kita bisa menggunakan rumus ini. XYX sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y prediksi dikuadratkan per N kurang 2. Nah, nilai standar error estimate kecil berarti nilai aktualnya relatif dekat dengan garis regresi. Sehingga garis regresi bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen Y dengan kesalahan yang kecil. Sedangkan jika nilai standar error estimate besar, berarti nilai aktualnya relatif tersebar dengan garis regresi. Sehingga garis regresi tidak akan mampu memprediksi variabel dependen Y dengan tepat. Jadi seperti ini, kita kembali ke gambar. Ya. Nah, ini tadi adalah titik-titik nilai kita ya. Titik-titik nilai kita antara volume penjumlahan dengan pengeluaran iklan. Di sini ada garis regresi.
Nah, garis regresi ini kita peroleh ya melalui rumus. Ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya. So, kita ambil contoh tadi. Nah, ini dia. Ya. Mencari B1, mencari B0. Oke, dapatlah kita persamaan regresi. Ya. Nah, Y sama dengan 5,0823 tambah 0,0986X. Jadi ini nilainya. Ya. Ini Y prediksi. Ini nilai X. Jadi X dengan Y. Itulah garis regresi. Garis regresi kita tadi. Oke, ini garis regresi kita. Nah, kemudian di garis regresi ini, antara nilai nyata dengan garis regresi ini tentu ada selisih. Ya, ada selisih antara nilai nyata dengan garis regresi. Itu yang disebut dengan error. Ya, kita mencarinya tadi. Ini dia. Ini dia error. Dan disebut residual tadi. Nah, sekarang kita untuk mengetahui, untuk mengukur ya tingkat kesalahan tadi, kesalahan error tadi, kita menggunakan rumus ini. Jadi kalau nilainya kecil, berarti garis regresi atau model regresi yang sudah kita bentuk tadi dapat kita gunakan. Sedangkan kalau nilai errornya besar, berarti garis regresi tadi tidak bisa kita gunakan. Ya, untuk memprediksi variabel dependen Y dengan ketepatan yang baik. Itu guna dari standar error estimate. Nah, contohnya, jadi seperti tadi kita sudah mendapatkan nilai ya dari soal sebelumnya. Jadi kita ingin mencari tahu berapa standar error estimate-nya. Jadi pakai rumus yang ini, kita dapat nilainya 5,3329. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau nilainya seperti ini masih kategori relatif kecil, sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapat untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan standar error koefisien regresi. Ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Ya, koefisien regresi itu tadi kita tahu disimbolkan dengan B ya, atau B1. Jadi rumusnya adalah SE sama dengan SY ya, ini standar estimate ya, standar error estimate dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Nah, dari contoh sebelumnya kita sudah dapat nilai standar error estimate. Kemudian tinggal cari nilai SE, nilainya 0,194. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke uji signifikansi dan hipotesis. Nah, jika telah ditentukan koefisien determinasi, maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi hipotesis yang diajukan. Nah, uji ini menggunakan uji T, uji F, uji Z, dan uji chi-square. Ya, bisa salah satu pengujian. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas. Arti signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Ya, arti signifikan. Nah, kita lihat di sini ada uji T. Nah, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nah, ini langkah-langkah uji T, seperti langkah-langkah sebelumnya ya. Kita pakai rumus ini, T. Ini sudah kita pelajari saat mempelajari korelasi. Kemudian ini uji F. Uji F ini digunakan untuk ketepatan model. Apakah prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Ini langkah-langkah dan ini menggunakan rumus. Nah, kapan digunakan uji F? Uji F itu digunakan untuk analisis regresi berganda. Jadi variabelnya lebih dari 2 ya. Jadi variabel bebasnya itu lebih dari 1, itu menggunakan uji F, kalau uji T. Tapi kalau soal kita sebelumnya kita masih menggunakan uji T karena kita memiliki satu variabel bebas.
Oke, demikian sedikit penjelasan tentang analisis regresi. Selamat belajar.